berikutnya, yaitu sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Alikan. Silakan Pak Ali, kami persilakan. Maaf saya di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, dan kita dapat menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat berjamaah di masjid sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada bimbingan Allah, bimbingan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minat zulumati ilan nur, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Moderator dan kepada koordinator yang telah menugaskan saya pagi ini. Saya berdiri di sini dalam tahap belajar. Manusia itu dalam tanda kutip adalah makhluk belajar dan tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan pagi ini saya menggunakan tema yaitu sholat itu yang penting kualitas, bukan kuantitas. Seperti kita ketahui, rukun kedua dalam Islam, rukun Islam yaitu sholat. Dan sholat itu sangat penting dan kita harus mengerjakannya dengan tumakninah, tidak asal-asalan. Seperti biasanya kita ruku, kita mengikuti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita ruku tidak miring dan lurus datar, seandainya dibuat air di tempat sini di punggung kita tidak tumpah. Itulah sholatnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua, dalam waktu duduk di antara dua sujud, ini sangat banyak sekali saya lihat orang terburu-buru. Dalam sujud kita membaca Subhanallah wa bihamdihi sampai 3 kali. Itu makan waktu beberapa detik. Dan setelah duduk di antara sujud kita duduk, kita ada dua di situ 82. Dua ini sangat dasar, Bapak-bapak. Rabbikufirli warhamni wajburni dan seterusnya. Ini dua sangat ampuh. Tetapi di sini banyak orang melewatkan begitu duduk di antara dua sujud, langsung sujud lagi. Dan saya juga heran dibacanya apa di situ. Dan sangat kita prihatin sekali dengan sholat ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu garis-garis itu ada perlunya juga, nggak ada sembarangan garis buat. Itu garis itu kaki kita harus tumit kita persis di belakang garis. Dengan otomatis sholat kita akan rapi dan lurus untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dan sebelum imam ke depan selalu imam mengingatkan sholat, rapatkan sholat dan soft agar lurus dan agar sempurna sholat berjamaah kita. Itu kedua. Dan kita tidak boleh melewati gerakan imam karena ada mungkin hadis. Kalau ada saya tidak hafal. Kalau kita melewati imam mendahulukan gerakan imam, kita dicap keledai. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Bapak Masyarul Muslimin sallallahu dan yang ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Demikian ayatnya. Dan ketiga, sholat itu, gerakan dalam sholat itu adalah terapi buat tubuh manusia. Seperti misal kecil, contoh kecil, sesuatu perusahaan mobil meluncurkan mobil itu ada buku panduannya. Suratnya ini ada yang salah remnya atau apa segala macam, buku panduannya ada.
Allah juga menciptakan manusia itu ada buku panduannya. Buku panduannya apa? Yaitu Al-Quran dan hadis. Kita akan mengikuti itu, kita akan selamat kalau kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Contoh yang paling terbaik yaitu contohnya itu Ikhwatul Muslimin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Contoh yang paling dunia dan idola kita dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, sehingga karena saya dalam cara belajar perlu bimbingan dari bapak-bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sesi kedua yang telah disampaikan oleh Pak Ali kan mengenai kualitas daripada ibadah sholat. Baik, untuk menghemat waktu kita sepakat ya, nanti kita ini sampai jam 6 pagi. Apabila ada yang mau dikatakan apabila belum selesai, nanti kita selesaikan di teras depan. Setuju ya? Baik, untuk selanjutnya yaitu mohon masukan dari para senior kita, guru kita. Pertama, mohon masukan dari Bapak Ustadz Hadi Bang. Silakan Pak, mohon masukan kepada kedua narasumber kita yang telah semangat dalam menyampaikan dakwahnya. Terima kasih. Begini ya, coba kita dalam hal ini dinamis dalam hal untuk kita memberi satu tanggapan ya. Dan coba kita gilir jamaah, karena jamaah terkadang ada yang nggak nanya gitu, pasif. Ya. Coba jamaah dulu gitu, gimana sehingga ya kalau kita ini mungkin membosankan juga gitu. Jadi coba mungkin jamaah dulu gimana ya, mungkin dua yang lain. Jadi saya, jadi supaya lebih hidup suasananya, coba. Baik Pak, untuk saudara Pak Ustadz Fadli Bali belakangan. Dan masukan dari jamaah dulu. Kalau saya langsung ini, kayaknya agak ini gitu kan. Insya Allah nanti deh. Ya pokoknya kasih ke jamaah dulu. Gitu. Baik, kasih kesempatan yang lain juga. Mohon masukan Pak Gatot. Kita urut ya. Silakan Pak Ari. Oh, Pak Ustadz dulu Pak. Monggo Pak Ari, silakan Pak Ari untuk masukan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Judulnya sangat menarik sekali, yaitu judul pilihan. Pilihan itu tujuannya mungkin untuk pernah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al mu'minina aqyas. Kata Rasulullah jawabnya, mukmin yang cerdas itu adalah dia selalu memikirkan untuk hari esok dan mempersiapkan diri untuk bekal yang akan dibawa di akhirat. Masalahnya nanti di akhirat tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Kalau kita terpaut dengan akan dunia ini adalah hiburan. Wa ma hayatad dunya illa mata'al ghurur. Dunia ini benar-benar rayuan. Jadi kalau kita tidak ingat akan akhirat nanti, di situ yang dibilang Pak Selamat tadi, lebih dilihat. Kalau kita terpaut akan dunia, kita akan matinya bisa sebagai husnul khatimah. Kalau kita ingin husnul khatimah, yaitu kita selalu menjadi orang baik. Mustahil kalau bukan orang baik yang akan mendapatkan husnul khatimah. Setuju. Begitu juga Pak Haji tadi, cukup menarik walaupun pendek, tapi menarik. Sholat itu harus dilakukan dengan tumaninah. Tumaninah itu arti sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jangan terburu-buru. Kalau kita terburu-buru, kadang-kadang maksud dan tidak pas pada tempatnya, jadi akan membuat. Jadi kualitasnya maksudnya, jadi bukan kuantitas. Mungkin ada
ada yang cepat, mungkin apa yang saking hafalnya kan. Nah, ini kan perlahan selesai. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adib. Selanjutnya Pak Ini mohon masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas pada pagi ini saya mengenai seorang penceramah yang baik. Pak Slamet dengan semangatnya yang luar biasa, seolah-olah kita menilai kopi pasti dari awal pascanya dan suara yang menggugah dan iramanya mirip kayak Pak Kadin. Ini secara intonasi Pak Slamet sudah mungkin di atas level daripada kita di sini. Itu yang fakta. Mana? Yang masalah isinya beliau hidup dalam pilihan yaitu kalau nggak begini karena kalau nggak mengambil mengambil Allah kalau setan seperti itu. Jadi kami pikir Pak Sama sudah sangat pas menyampaikan intonasi nama yang bagus. Semoga Pak Sama juga makin sehat dan Pak Eri nggak pernah merayu lagi untuk tampil jadi rutinitas dan ini. Karena gimana pun gaya Pak Sama itu khas. Ini banyak Pak Sama yang punya gaya seperti itu. Punya gaya tersendiri ya? Luar biasa. Jadi saya pikir materi itu sangat bagus luar biasa kita. Ya ini adalah pilihan dia pekanan telah bisa dan terhubung di Allah dari Tuhan dan hitam putih seperti itu. Kalau Pak Ali kan karena memang beliau pendek ya ini nggak ada komen spesifik yang jelas karena beliau bilang tumanina dalam gerakan, tumanina dalam bacaan kata Pak tadi dan Pak Muadi sudah membahasnya untuk berapa kali di masjid ini sekitar 3 abad seperti itu ya. Itu adalah introspeksi buat kami sendiri kita semua bahwa suatu harus tumanina seperti itu. Masalah bacaan kita juga kami pikir kita nggak boleh dikit gitu ya. Kadang-kadang ada bacaan itu yang pendek gitu. Kita pahami kita berpikir positif sih pada teman-teman itu. Bukan berarti mereka itu bacaannya kurang seperti apa, tapi ada baiknya kita berpositif sedikit ya. Kadang-kadang kalau kita pikir tuh orang itu cepat, misalnya dia bacaannya kalau rasanya bacaan, misalnya bacaan itu kan bacaan sulit, bacaan beda apa, kita bisa mengerti orang itu pendek. Tapi yang jelas Pak Ali kan ada kebenaran mengasihkan kemampuan. Baik, terima kasih Pak I. Pak Ustaz, mohon masukannya. Pak Ustaz, Pak I baru mendengar ya? Alhamdulillah. Ustaz ada kelima nih. Ya, monggo Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaallah dimudahkan oleh Allah. Sebenarnya saya itu nggak bisa ya untuk menilai ataupun menentukan dan seterusnya ini. Tapi kalau saya lihat dari materi yang dibawakan oleh Pak Slamet ya, subhanallah sangat bagus, menggembung. Artinya Ciri khasnya ya? ciri khas sekali ya. Yang dibahas tadi itu adalah pilihan. Betul memang kita Pak harus memilih Pak antara satu dengan yang lain. Kebetulan yang kita pilih alhamdulillah adalah Dinul Islam, agama Islam tentunya. Walaupun memang dikasih orang tua ya Pak. Artinya kita Islam bukan tiba bahula kata sudah itu dari dulu ketika orang tuanya ketika kita dilahirkan oleh kita, orang tua kita memberikan nama dan memberikan bahwa kita itu sebagai cap seorang muslim karena kita dilahirkan dari seorang muslim. Tetapi kalau memang orang-orang yang mu'alaf itu bukan tiba bahula, jadi dia mau benar-benar tadinya dia memang bukan muslim masuk jadi muslim istilahnya. Jadi memang dalam Al-Quran juga ada kita tepat sekali memilih ataupun dipilihkan memayat tali ghairil islami dina ayat minhu wa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa mencari agama selain agama Islam maka dia tidak akan diterima agama itu dan nanti dia akan menjadi sesat ataupun rugi. Wow. Jadi alhamdulillah ya kita dengan tema hari ini kita lebih meningkatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua Pak Sedalika ya alhamdulillah tentu karena ibadah atau sholat ini kewajiban bagi kita orang muslim, tentu tata tertib, tata cara, humanitas dan seterusnya perlu kita mengetahui
Baik, supaya tidak monoton dari sebelah kanan, sekarang kita ambil sebelah kiri, ya kan? Jadi biar ada kesegaran. Mohon masukan dari Pak Jatmiko, monggo Pak Jatmiko, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Sama-sama Pak. Saya tetap kagum dengan Pak Ustadz Slamet. Penampilan di panggungnya betul-betul semakin bakat, menjadi idola nantinya. Jadi bakat itu jangan dipendam, Pak Ustadz. Tampil terus. Hanya sedikit saja saya tampilnya itu malaikatnya ragu-ragu, harus dirayu dulu. Dirayu dulu, malaikatnya itu ragu-ragu. Kan di sini balihu, Pak Slamet terus ingat. Saya Pak Slamet, konsepnya itu tawasul haq, tawasul saling mengingatkan. Bisa saja saya yang mengingatkan itu salah, bisa saja. Yang diingatkan lebih benar bisa saja. Tapi kalau ada dialektik, ada interaksi, kita kan mendapatkan satu kesimpulan yang bagus. Jadi kalau kita sudah suzon misalnya, wah si ini begini, itu udah nggak bersih hati kita ya. Hadapi saja. Jadi itu yang pertama, tampilnya itu karena dirayu-rayu. Jadi pahalanya ya separuh atau setengah. Kedua, sasaran dakwahnya, kita kan yang di masjid itu dia Islam semua. Ya. Di bukit juga 90 Islam. Pilihannya mana? Udah Islam itu pilihannya mana? Jadi kurang pas. Bahwa kalau Islam itu kan dibagi tiga, ada beriman, ada munafik, ada kafir. Kalau yang kafir dijelaskan di surat Al-Qiyamah ayat 27. Sehingga orang-orang kafir itu lebih milih kehidupan dunia dan tidak mempedulikan kehidupan akhirat. Itu dijelaskan, makanya jangan dipilih. Orang munafik bisa saja di sekitar kita ini yang sesama orang Islam munafik, cuma kita nggak tahu kan itu. Nah, itu mungkin yang dianggap pilihan, jangan jadi orang munafik, karena orang munafik itu musuh dalam selimut. Nah, orang beriman itu dikasih jalan oleh Allah, jadi orang bernikmat. Ada di surat An-Nisa 69. Orang yang bernikmat adalah, yang satu adalah para nabi. Kita nggak mungkin karena nabi itu bakal gratis. Yang kedua adalah para shodiqin, orang-orang yang selalu benar, orang selalu kehidupannya itu akal, pikiran, hati dan pikirannya itu selalu benar-benar. Yang ketiga adalah orang-orang syuhada, ya, orang berjihad di jalan Allah baik jiwa maupun nyawa. Yang keempat, yang terakhir, orang-orang soleh. Mungkin kita di wilayah orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh itu dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah. Tadi kan Al-Bayyinah 6, 5-nya itu. Jadi seluruh ibadah itu termasuk sedekah dan sholat untuk ketaatan, untuk menguji ketaatan pada Allah. Ya, Pak Slamet itu udah bagus, jadi bakat dakwahnya ada, cuma isinya itu kemana? Itu nggak bilang. Baik, kalau Untuk Pak Slamet, Pak Ali, wah penampilannya udah bagus Pak Ali, udah rileks, udah ini kan gitu. Perkembangannya sangat cepat di Pak Ali. Ya, bahwa kontennya itu sederhana, sebentar, itu jauh lebih baik daripada panjang, nggak jelas. Ya.
kualitas. yang jelas. Kualitas. Jadi satu item walaupun sebentar tapi jelas. Saya menilai Pak Ali banyak perkembangan hubungan karena hidayah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz Siko. Hingga berikutnya mohon masukan dari Bapak Ustaz Cahya dulu. Monggo Ustaz. Ya, jadi untuk kita semua, ini kesempatan kita hidup untuk berislam. Islam itu selamat dunia akhirat. Untuk selamat dunia akhirat, segala pekerjaan kita sebenarnya sejak balik sampai mati itu hendaknya melaksanakan apa yang diridai Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Nanti bagi-bagi itu, ada yang ibadah, ada yang macam-macam ya. Tadi Pak Selamat banyak cerita soal ini. Kalau ini tadi cukup sholat, tapi sholatnya waktu rukuk saja. Cuman yang penting kan gitu kan, kita memahami situasi dan waktu itu apa yang harus kita perankan, itu yang penting. Cuma yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kapan saja, di mana saja kita harus berislam. Yang berislam itu waktu memberi, bisa juga waktu menerima. Saya tadi mendengar, saya menerima. Sekarang saya disuruh ngomong. Mendengar, menerima, bicara atau diam itu namanya berislam. Kalau dia berquran, berhadis itu kan ya, itu yang harus dipahami. Ya kan ya. Harus ada semangat mau memberi, harus. Tapi nggak bisa memberi, ya karena nggak punya apa-apa. Nah ini maka semangat belajar. Nah, saya berharap gitu ya. Jadi belajar materi, belajar untuk melatihkannya, belajar juga untuk mendengar, ya kan? Karena kita pun tidak tahu semua. Jadi tolong kita semua ini kan ya, masing-masing diberikan Allah kelebihan. Ya, maka ya kan ya, nah ini yang penting kan ya. Nah kemudian kita tahu memposisikan diri waktu dalam orang banyak. Saya sebagai apa? Sebagai pendengar. Nah kalau saya sebagai katakanlah pengamat, tapi diberikan kesempatan juga untuk menilai, saya menilai. Nah, jadi tolong ya masing-masing kita memahami diri kapan saja, di mana saja, sebagai apa. Begitu kita actionnya Islam. Bisa paham tuh ya? Nah, action Islam itu apa? Berquran dan berhadis. Kalau berquran berhadisnya kurang, nggak ngerti, kita yang kita kerjakan apa adanya. Hidup itu bukan apa adanya, hidup itu berislam. Nah ini tolong dipahami. Jadi peran kita di mana saja berislam. Nah ini peran kita apa di dalam sekarang yang waktu terbatas, bagaimana kita bisa memahami Islam itu untuk kita berikan. Nah akan hal ini, ini tolong Pak Selamat. Pak Selamat banyak kali bahannya. Banyak sekali disampaikannya kan. Tapi tolong kan ya, yang hadir nanti siapa kan ya dikasih 10 tak ketangkap dia. Apa yang dibawa pulang karena ketangkap. Nah ini tolong. Nah kalau Bapak jangan sedikit sekali ngasihnya kan ya. Orang kehausan mintanya 5 dikasih 1. Apa itu kan ya. Ini juga ya kan. Jadi mari bagaimana kita punya kemampuan bisa memberikan satu keputusan pemikiran yang objektif secara Islami. Nah itu yang penting sekali ini, ya kan ya. Baik cara ngomongnya dan gerak-geriknya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz Saiku atas masukannya. Mohon masukan untuk anak muda kita. Nah, kasih kesempatan untuk pasti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jarang-jarang kameramen dikasih kesempatan penuh. Bonus ya. Mungkin kalau dari Ustadz Slamet, tanggapan saya izin ya Pak Slamet ya. Kalau Pak Slamet itu yang disampaikan udah ciri khas beliau gitu. Saya nggak kaget kalau materi yang disampaikan itu pasti genrenya tentang iman, tentang kematian gitu kan. Pasti seperti itu. Maka kesan-kesan di menit pertama pas saya lihat tuh
kesan yang saya dapat bahwa kita udah beruntung banget, kita udah memilih agama Islam. Terus juga disampaikan untuk orang-orang yang non muslim walaupun dia beramal triliunan nggak diterima sama Allah gitu kan. Artinya kita udah beruntung di situ. Cuman mungkin untuk yang kita harus sadari bahwa sebetulnya untuk tanggung jawab kita sebagai seorang muslim nggak selesai di situ. Kalau kata salah satu senior saya di organisasi, Allah itu ekstrimnya nih gitu. Allah itu nggak butuh orang-orang soleh katanya. Allah itu butuh orang-orang muslim, orang-orang yang soleh dan mensolehkan orang lain gitu. Jadi oke, kita udah masuk Islam, tapi yang kita lakukan itu harus lebih dari itu. Ya, beyond the duty, melebihi tugas yang dititipkan kepada kita. Jadi next apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa mensolehkan orang lain setelah udah beruntung memilih Islam? Untuk Pak Ali mungkin tadi kan temanya kualitas lebih penting daripada kuantitas ya Pak Ali ya. Iya betul. Tadi yang disampaikan benar tuh Pak Ajat, yang tertampil itu rileks karena mungkin beban yang pengen disampaikan lebih kurang gitu. Jadi penyampaiannya enak, cuman untuk penyampaiannya bridgingnya agak kurang Pak Ali. Jadi tiba-tiba bukan penjelasan mengapa kualitas lebih penting daripada kuantitas, langsung masuk ke poin-poin kualitas itu gitu. Membenarkan posisi ruku, duduknya. Nah mungkin untuk mencapai ke sana dikasih intro terlebih dahulu agak lebih panjang supaya kita dapat poinnya kenapa kita harus mementingkan kualitas daripada kuantitas. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Pak Ali durasinya mungkin agak diperpanjang sedikit gitu ya. Jangan terlalu cepat gitu ya. Baik, masukan yang positif. Terima kasih. Ini untuk selanjutnya saya masukkan senior kita, Wak. Silakan Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak ngantuk gitu. Silakan Pak. Ya, saya kalau dalam pengabdian itu ya kan udah ada Allah juga mengasih pegangan kepada kita. Yaitu kita itu dalam Quran itu kita harus bertakwa kepada Allah. Jauhilah larangannya dan kerjakanlah perintahnya. Itu aja tuh. Dan kemudian di situ lagi dengan itu sunnah Nabi itu kan, itu sebagai penjelasannya itu kan, dan hadisnya. Ya saya pegangannya itu. Masalah kematian itu ya kita semua juga akan mati. Ya, yang penting kita keimanan kita, tauhidnya kepada Allah, jangan syirik lah, musyrik gitu ya, jangan musyrik gitu. Karena dengan musyiknya ini Allah tidak akan menerima tobatnya itu. Karena Allah cemburu kalau dibagi dua ya, cintaan kita dibagi dua, itu cemburu Allah. Pasti tegas dia akan mengampuni. Dan keduanya itu masalah itu masalah sholat. Umanina. Sebaiknya itu sholat itu dimulai dengan masuknya kita ke masjid. Dari pintu coba kita buat shop. Ini jangan di mana-mana gitu kan. Kita shop depan dulu isi semuanya. Baru ke shop 2 gitu kan. Udah penuh shop 2, shop 3. Itu tampil. Dan untuk prakteknya itu kita tadi Pak Ali ya memang itu harus gitu ya. Kalau kita dalam buku, kalau dikasih ayat jangan lupa. Memang harus gitu. Tapi kira saya kalau pengampun lah. Kan manusia itu tidak selamanya itu. Jadi selamanya kadang-kadang agak berdiri gitu kan. Kadang-kadang ke bawah gitu. Nah ini memang tergantung itunya. Tapi yang paling utama kita itu harus percaya ke Allah bahwa kalau dalam sholat itu kita di depan itu ada Allah, dilihat oleh Allah. Kalau Allah itu maha melihat, nah, dengan melihatnya Allah ke kita bisa khusyuk. Coba kita kalau menghadap presiden, ada wah kan sampai
tertib ya apa ya lah, disiplin lah, menghormati gitu kan. Kalau sholat kan kadang-kadang baju kaos samsam. Sebaiknya kan kita harus baju muslim kan. Ya saya itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya mau masukkan dari guru kita, Pak Tarmani Taufik. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan sajian yang sangat bagus dengan peningkatan signifikan di antara pemberi materi pada pagi hari ini. Yang pertama seperti Pak Slamet, alhamdulillah semakin meningkat, semakin bersemangat dan semakin padat materinya, walaupun masih ada kelemahan di sana sininya. Itu adalah kita sebagai manusia, siapapun dan kapanpun kita akan memberikan sesuatu pasti ada kelemahan dan kekurangan. Kemudian yang kedua, buku Pak Ali ini selalu beliau mengingatkan kita untuk jadi ibadah yang pertama kita pertanggungjawabkan di mata Allah nanti, untuk senantiasa bisa mengarah dan menuju kepada kualitas daripada ibadah sholat itu sendiri. Dan namun secara keseluruhan ingin saya sampaikan adalah baik untuk kita jamaah maupun untuk pemateri. Kalau untuk kita jamaah, tadi kalau saya lihat isi daripada pesan dan kesan yang diberikan oleh kawan-kawan, yaitu yang paling enak kita adalah garis bawahi berhusnuzan, berbaik sangka. Sehingga pesan Ali bin Abi Thalib dia mengatakan unzur ma qala wala tanzur ila man qala. Perhatikan apa yang dikatakan oleh yang menyampaikan, tidak perlu terlalu banyak mengkritik kondisi orang yang menyampaikan. Karena kalau kita selalu banyak memperhatikan orang yang menyampaikan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, dan kadang-kadang sampai kepada dosa-dosa oleh si pemberi materi itu menjadi melemahkan kita dan bahkan tidak bisa menerima apa yang disampaikannya. Rugi sekali kita, sangat rugi kita. Maka Ali katakan unzur ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, perhatikan apa yang dibicarakan. Kalau baik kita terima, kita amalkan. Dan kalau kita mengkaji, mengkritik dan memahami sebenarnya orang yang menyampaikan, akan terlihat kesalahan-kesalahan orang dan kita akan antipati terhadap apa yang dikatakan. Tapi sebaliknya untuk yang menyampaikan, nah inilah yang perlu kita pahamkan. Pesan Allah dalam surat As-Saff itu ada 2 ayat yang sangat berat sekali. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan sedangkan kamu tidak berbuat? Ini bahaya terhadap orang yang menyampaikan. Nah, kemudian ancaman Allah lagi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah terhadap orang-orang yang hanya pandai mengatakan tetapi jauh daripada pengamalannya. Ini take and give antara kita yang memberikan dan orang yang mendengar. Orang yang mendengar berhusnuzan, dengarkan apa yang disampaikannya. Kalau baik kita amalkan, sementara pelihara diri kita orang yang menyampaikan. Jangan hanya pandai menyampaikan sementara kita tidak dapat melakukannya. Ini barangkali yang perlu kita awasi di dalam kehidupan ini. Dengan demikian insya Allah ya, ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi akan kita dapat saling menjaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, masukan yang sangat positif buat kita semua ya. Terima kasih Pak Ustaz. Menginjak berikutnya saya mau masukkan Pak Edu.
Biasanya Pak Selamat itu temanya surga dan neraka. Tenang. Bagus. Berarti mengingatkan kita semua. Pilihan ini saya dalam pilihan ini dia menunjukkan antara iman, nafik dan kafirnya itu di situ tuh. Penjabaran masih kurang. Jangan yang balik untuk poin-poinnya itu kata tips surat aja. Tapi kurang penjabaran masalah tentang di mana, masalahnya gimana itu masih kurang. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas masukannya. Mohon masukan dari Pak sebelah lain. Wah, terima kasih Pak. Pak Ustaz dari, monggo Pak. Cukup ya. Selanjutnya Pak Ali. Mohon masukan Pak Ali. Nah kita biar ada kesimbangan ini. Cukup ya. Oh gitu. Pak, mohon masukannya sekarang. Waalaikumsalam. Ya. Kita hidup Allah ciptakan ada yang jadi binatang, ada yang jadi pohon, ada yang jadi macam-macam. Kita hidup itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Itulah pilihan. Sebagai manusia, bukan momen kita. Kalau momen kita bilang orang kaya, orang betul lain. Tapi kenyataannya ada yang kehendaknya. Tapi kita telah diciptakan jadi manusia. Itulah yang diciptakan. Jadi yang disebut pilihan itu ya pilihan yang diciptakan kita ikuti. Binatang tidak bisa ikuti pilihan Tuhan. Tuhan tidak bisa. Tapi kita hanya manusia. Maka kita bersyukur jadi manusia. Karena itu pilihan Tuhan. Itulah Tuhan. Yang kedua, selamat Pak Ali ya. Maaf nih. Kalau kualitas iman ini versi saya ya. Maaf. Supaya apa? Supaya ada pembanding, ya, bukan lihat, ada pembanding. Karena kualitas sholat itu sebetulnya berkakal pokoknya itu sholat beribadah kepada Allah, sholat apa bila takut di sini aku itu Tuhan. Tapi apabila orang tidak melihat Tuhan, ketahuilah bahwa yang melihat Allah itu kualitas. Ya maaf, supaya apa? Supaya kita berusaha bagaimana melihat Tuhan. Karena sholat berarti tidak ada, sehingga bisa untuk apa itu bisa jadi dari Tuhan. Sholat ini berita Tuhan, sementara Tuhan bisa. Siapa? Tentunya para nabi, para wali. Itu tentunya ya, bukan kita. Dia benar-benar kita. Itu aja ini apa ya? Ini lebih mantap gitu loh, bukan aku menguat, tidak sama sekali, sama-sama belajar agar lebih mantap. Nah, baik. Terima kasih. Wah, selanjutnya Mas Jafar mau kasih masukan? Jafar, belum. Terima kasih. Pak Koordinator. Nah ini tunggu ini. Nah ya, katanya belakangan dulu nih. Nanti guru kita belakangan. Pak Koordinator silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dua pembicara, Pak Ali, Pak Slamet. Mungkin di bulan-bulan ini penuh apa ya, penampilannya penuh dengan apa namanya itu apa namanya tidak terencana, mindset tunjuk karena lebih inilah lebih ya tidak terencana. Tapi alhamdulillah akhirnya Baligo ini memiliki pencapaian yang lumayan baik. Dari apa namanya, dari segi pembicaraan, dari segi penampilan, yang kita ambil contoh Pak Ali sekarang ini waktu awal itu gemeterannya itu kelihatan sampai bicaranya pun ada getaran yang itu, tapi alhamdulillah sekarang udah stabil. Begitu juga Ustadz Slamet
ya memang udah tidak perlu diragukan lagi. Nah, makanya untuk para bapak-bapak yang memang ingin memberanikan bicara seperti Uwa sekarang udah lebih banyak bicara ini, itu artinya ada peningkatan yang lumayan bagus lah. Untuk Pak Heru, untuk bapak-bapak yang lain kalau memang ini silakan hubungi saya atau Pak Kiai Heri, entah mau jadi moderator dulu atau mau jadi langsung pemateri, bisa hubungi saya atau Pak Heri. Artinya ya manfaatkanlah program ini karena dari kita memang untuk kita, dan intinya belajar, tidak ada yang lebih. Tapi tetap ada rambu-rambu yang memang harus dibatasi. Ya mungkin itu aja untuk yang belum tampil dan memang merasa ini. Saya berharap sih Pak Ustadz Usep. Dari minggu depan Pak Ustadz gitu ya. Tapi alhamdulillah saya baru dengar di minggu ini udah mulai bicara. Artinya ada peningkatan juga. Sebelumnya itu cukup. Ya Bapak, itu kan bertahap. Ya mudah-mudahan ya untuk selanjutnya bisa di ini. Dan satu lagi untuk pemateri, peningkatannya harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau sekarang sudah tampil bicara dengan tidak gemetar, nah sekarang ilmunya yang harus ditingkatkan. Artinya ya kita sudah bisa bicara, tapi yang memang benar-benar sudah ada ilmunya itu. Itu mungkin peningkatan untuk yang di selanjutnya. Mohon kepada yang sudah berani tampil, ya ditingkatkan kembali ilmunya. Untuk masalah isi kedua materi ini saya tidak berani komentar, cuma saya ya berdoa mudah-mudahan yang tadi disebut Pak Ustadz Slamet itu Heri Hasan tetap istiqomah. Walaupun tidak minta memberi, mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Ya, kita mungkin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, sebelum narasumber ini masukan terakhir untuk guru kita, Ustaz Satri Bali, kita kasih kesempatan untuk menyampaikan masukan untuk dua narasumber. Silakan Ustaz. Ya, saya nggak mau terlalu banyak karena terakhir. Saya tahu diri aja. Ya. Yang pertama, tadi kenapa saya arukan ke teman-teman? Ternyata yang teman-teman ini, makanya pernah saya mau pikiran itu jangan jumut. Karena dia tahu tapi dia males. Tapi kalau kita arahkan satu persatu, akan muncul. Nah, tadi ada beberapa tadi itu yang punya pikiran dan pendapat itu kelihatan gitu kan. Nah, sehingga tadi koordinator bilang, hanya ada jamaah-jamaah gitu kan. Ada benih-benih. Ada benih-benih. Nah, Bali gitu memang seperti itu. Harus dinamis. Nah, makanya gak usah kita deh gitu kan. Jadi dia nggak mau dari yang sudah dulu ya. Kemudian yang kedua, nah ini, yang kedua kita buka, kalau kita melihat lembaran Al-Quran, ya jadi sebenarnya hidup itu adalah kayak seperti hidangan gitu. Al-Quran itu hidangan, mau selera apa aja gitu. Hidangan dan pilihan ya. Hidangan. Pilih apa? Gitu. Dan pilihan. Iya itu. Nah, dan yang kedua, jadi Al-Quran itu hidangan. Yang kedua, Al-Quran menghendaki kita itu untuk berbeda. Al-Quran menghendaki kita untuk berbeda, mungkin kaget ini. Harus sama. Nah, kayak contoh, Bismillah, ada yang pakai Bismillah, ada yang tidak pakai. Nah, gitu. Ada yang menurut, ada yang enggak. Ada yang menurut, ada yang enggak. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, perlu kita banyak memberikan penafsiran tentang ayat-ayat. Itu aja. Jadi yang satu bahwa Quran hidangan, mau nasi padang, mau nasi soto itu terserah gitu kan. Nah, yang kedua, Al-Quran itu tak terbatas. Nah, kemudian yang ketiga, perlu pemikiran yang hebat gitu kan. Nah, makanya Bali itu menjadi ikon gitu kan. Kemudian ya terlalu banyak sih. Tadi saya lihat Pak Slamet itu pilihan oke. Kemudian Pak Ali yang saya komentar. Kuantitas dan kualitas itu sebenarnya linear.
dalam kitab-kitab fikih nggak ada istilah kuantitas dan kualitas itu. Karena bagaimanapun kuantitas kualitas itu dia harus linear gitu kan, gitu. Maksudnya linear itu tumanina itu dia kuantitas itu apa? Ya, kualitas. Kuantitas itu gerakan-gerakan itu harus itu. Udah dibikin gitu lah. Dibikin udah lengkap gitu. Lengkap. Tapi itu mengira-kira dibalik nggak ada salahnya. Kemudian dalam hal khusyuk sebenarnya khusyuk itu dalam kitab fikih nggak ada. Nggak ada gitu kan. Nah ini. Jadi yang penting Anda itu akim sholat. Gitu kan. Nah, ini kalau mau dijabarkan lebih panjang lagi kan. Saya kemarin menggambarkan tentang sholat itu sama halnya orang diundang untuk menghadiri pameran lukisan. Ya kan? Menghadiri pameran lukisan. Ada yang diundang cuek, nah undangan itu dibuat gitu kan. Ada yang undang karena oh ini teman ini yang undang ini merasa gak enak. Diundang melihat oh gini begini. Ada yang diundang, weh lukisannya cakep apa begitu, kayak begitulah bukan begitu. Jadi perlu ini. Jadi, cukup? Ya. Karena mengingat waktunya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Karena mengingat waktunya ada 7 menit lagi. Kami kasih kesempatan untuk narasumber kita untuk menyampaikan pencerahannya. Silakan Pak, siapa dulu? Pak. Mas Rahmat dulu. Silakan Pak. Jadi santai aja biar hidup soalnya. Biar nggak tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan-masukan yang telah diberikan kepada saya. Memang kebetulan materi yang saya siapkan itu udah berminggu-minggu gitu. Tapi memang kondisi kepala saya sering pusing, dadakan, sama fisik saya masih agak sedikit lemes. Sehingga tidak jadi-jadi gitu. Baru 2 hari yang lalu atau semalam lah saya kejar, saya catat, sambil saya hafalin. Akhirnya saya lebih banyak menghafal daripada membaca bukunya karena memang saya sambil nulis sambil saya hafalin. Alhamdulillah. Jadi kalau memang ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan, itulah sifat saya sebagai manusia. Sifat saya sebagai manusia, ya mungkin sifat bapak-bapak juga yang disampaikan oleh Ustadz Mawardi itu luar biasa. Tidak ada yang sempurna dalam menyampaikan, pasti banyak kekurangan. Kekurangan itulah yang harus menjadi motivasi kita untuk lebih memperbaiki diri, lebih banyak lagi untuk belajar. Jadi dalam kondisi pagi ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang menyampaikan saran-saran dan masukan bahwa memang kita harus terus belajar dan belajar terus. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari Pak Ustadz Selamat, luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk berikutnya mohon penjelasan dari Pak Alika. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada bapak-bapak semua, bapak para pembimbing, masukan dan kritikan dan sarannya. Saya dapat WA dari koordinator dadakan itu. Pak Ali, tolong bisa tampil. Saya bilang insya Allah. Jadi dalam keadaan mendadak memang. Jadi catat ini poin-poinnya. Seperti tadi Pak Wak bilang itu sebenarnya udah masuk dalam angka tadi soal bersama. Tapi karena dadakan itu saya juga lupa. Boleh buat. Demikian. Terima kasih. Perlu masukan, saya tampung semuanya. Saya di dalam tahap belajar. Mudah-mudahan kepada lagi saya mulai catat. Selamat dihafalin. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, tepat. Ya, jadi nggak perlu bertele-tele kan. Ini janji kita tadi saya jam 6 ya. Masih ada waktu 4 menit. Silakan ada yang mau nambahin atau baik, silakan Mas. Iya. Tadi saya komentarin kenapa Pak Ali itu langsung kita. Nah ini sebenarnya peningkatan ya. Dalam teori dakwah, kenapa ayat Al-Quran itu pertama 5 ayat dulu. Kemudian Al-Mudasir, Al-Muzamil, antara Al-Mudasir dan Al-Muzamil ini yang mana duluan?
Tapi di Al-Muzammil itu sama halnya di tafsir dan diterjemahkan, kita udah nggak gemetar lagi karena jangan tidur melulu. Maksudnya. Jangan tidur melulu lah. Kayak seperti Pak Ali itu seketika kan. Iya, kan. Jadi harus Anda itu selimut itu harus dihilangkan begitu. Iya. Itu salah satu dakwah itu seperti makanya kenapa Allah turunkan ayat dan surah itu harus kita pelajari. Iya. Kenapa surat kedua itu Al-Mudassir? Itu luar biasa. Sempurna itu Al-Muzammil kan terus gitu kan. Yang kita lihat itu 5 ayat itu yang pertama itu luar biasa. Cuman kita hanya ya maaf ya sebenarnya pasangan itu pilihan tadi ya. Seperti surga dan neraka. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita mampu udah satu aja alam yang kita perhatikan, nggak perlu lagi surga itu, nggak perlu lagi neraka. Alam yang kita pelajari alam ini, waduh. Makanya di surat Al-Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu nyuruh pelajari alam ini. Kalau kamu udah mampu pelajari alam ini, yang lain itu kalau bisa udah nggak usah. Sama juga dengan surah Wal Asr. Kata Imam Syafi'i kalau cukup Al-Asr kalau kamu udah mampu mendomani Al-Asr ini, yang lain itu nggak usah. Atau Bismillah aja kamu praktekkan, yang lain itu nggak usah. Oh bagus. Luar biasa. Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Semua Allah kan begitu kan. Tinggal nanti mau diarahkan kemana gitu. Nah ini sebenarnya Al-Quran itu betul-betul luar biasa. Jadi semua sumbernya ada Allah semua Ustaz ya. Tinggal kita materi ya. Tinggal kita aja gitu kan. Kita arahkan kemana? Allah bukan melihat dari banyak dan sedikitnya. Nah, alladzi khalaqak dan seterusnya. Ahsanu amala. Yang Allah lihat itu the best perbuatan akhlakmu. Yang Allah lihat bukan receh-receh begini. Iya, akhlak itu. Alhamdulillah. Masuk banyak sangat positif ini. Oh, silakan 1 menit. Jadi saya jawab masih ada 1 menit silakan. Ya, jadi ini forum kita bersama ya. Ya. Jadi silakan gitu. Ya. Mana moderator bisa bagi-bagi. Ya. Cuma tolong pelaksana. Ya. Posisi, fungsi dan peran pelaksana ini penting. Kalau ini kurang ini tumpah kita jangan. Ini tolong supaya efektif. Jadi suatu pekerjaan efektif dan hasilnya bagus kalau direncanakan. Ya. Jangan ditunjuk-tunjuk aja orang. Ini semuanya dadakan Ustaz. Tunjuk-tunjuk, rencanakan sehingga kita berkualitas, ya kan ya? Nah, jadi ditunjuk pelaksana memang untuk ada rencana. Nah, jangan yang tumpah, disalurkan gitu kan ya. Terima kasih. Boleh dimaklumi, koordinator kita kan operasi itu Pak. Jadi boleh dimaklumi Ustaz ya. Masih ada lagi? Wah, luar biasa deh. Macam juga ya. Setengah menit. Selama itu belakang di belakang. bakat dakwahnya sudah mantap. Ya. Bakatnya udah kita akui. Nggak dilakukan. Bisa nyanyiin buyakannya tuh. Iya. Hanya mentalnya yang perlu diperbaiki. Kopi pasta mau katanya itu. Kalau Pak Ali, malaikatnya itu senang. Dikasih tugas, insya Allah. Iya. Nah ini yang perlu Pak Slamet tiru pelajari gitu. Apa artinya kalau kita punya kemampuan, ya sana sini, sana sini. Padahal balikan itu aja. Bukan untuk orang pintar, untuk siapa aja. Terima kasih. Baik, terima kasih para ustadz, para jamaah semua yang telah memberikan masukan-masukan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi untuk menambah ilmu kita kan. Mari sama-sama kita tutup pengajian pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Beda.